Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai kebakaran dengan judul kami yaitu Analisis Keandalan dalam Upaya Menghadapi Kebakaran, Studi Kasus Pasar Besar Kota Malang. Anggota dari kelompok 4 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama yaitu Monica Agustin, lalu anggota kedua kami yaitu Febiola Dita Mayola, lalu anggota yang ketiga yaitu Galuh Triwayu Ramadhani, dan anggota terakhir kami yaitu Nabila Alia Usaf. Ucapkan terima kasih kepada Profesor Nufil Hanani sebagai Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Aulaniam sebagai Wakil Rektor 1 Universitas Brawijaya, lalu kepada Prof. Dr. Gugus Irianto sebagai Wakil Rektor 2 Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Abdul Hakim sebagai Wakil Rektor 3 Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Sasmi Tejati sebagai Wakil Rektor 4 Universitas Brawijaya, Dr. Insinyur Bambang Susilo sebagai Wakil Rektor 5 Universitas Brawijaya, Dr. Andi Festa Wijaya sebagai Dekan Mulia UB, Dr. Raden Rustam Hidayat sebagai Kepala Prodi Pariwisata Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Kumariatus Soliha selaku dosen pengampu keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Di sini terdapat daftar isi, yaitu yang pertama ada cover, yang kedua ada biodata kelompok, yang ketiga ada ucapan terima kasih, yang keempat ada daftar isi, yang kelima ada pasar besar Kota Malang, yang keenam ada tingkat kebakaran, yang ketujuh ada tujuan, yang kedelapan ada metodologi penelitian, yang kesembilan ada hasil dan pembahasan, yang kesepuluh kesimpulan, dan yang terakhir ke-11 yaitu daftar pustaka. Baik, selanjutnya Pasar Besar Kota Malang. Pasar Besar Kota Malang ini terletak di Jalan Pasar Besar. Pasar ini ramai pengunjung karena berada di wilayah yang strategis sehingga mudah untuk dijangkau masyarakat. Di sana kebutuhan masyarakat yang berkunjung membuat kondisi pasar padat sehingga menyebabkan ruangan menjadi kedap udara. Risiko kebakaran dalam pasar ini memiliki peluang tinggi. Struktur bangunan yang dimiliki pasar ini juga mengancam keselamatan pengunjung jika terjadi kebakaran. Nah, peluang terjadinya kebakaran dilihat dari kurangnya kapasitas ruangan kios yang tersedia. Hal ini juga dilihat dari pemilik kios yang tidak memiliki persiapan untuk mengantisipasi jika terjadi kebakaran. Tingkat kebakaran dalam pasar ini dapat mengganggu kelancaran jual beli masyarakat, yaitu kurangnya ruang yang dapat menampung sekian banyak orang dan antara kios satu dengan lainnya. Kurang memiliki ruang, tingkat kebakaran yang sangat tinggi dikarenakan kurangnya kapasitas ruang untuk menampung kios dan juga pedagang lainnya. Inilah salah satu faktor jika kebakaran terjadi. Hal ini dapat dilihat dari kurang adanya sarana sistem kebakaran dan juga minimnya pemilik kios yang awam tentang tingkat bahaya kebakaran. Pasar memiliki barang-barang yang mudah terbakar, sehingga beresiko tinggi akan timbulnya kebakaran yang hebat. Namun, pada kenyataannya, pasar tradisional tidak memiliki dan tidak dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran yang baik. Tujuannya, adanya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi masalah yang dapat menyebabkan kebakaran pada pasar Kota Malang dan memberikan saran maupun rekomendasi pada sistem proteksi kebakaran untuk kepentingan keperluan pasar tradisional agar dapat mengurangi tingkat risiko kebakaran serta menganalisis kewaspadaan masyarakat terhadap bencana kebakaran. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian untuk meneliti pada suatu kondisi objek yang sudah dialami peneliti dan dijadikan instrumen kunci. Menurut Sugiono 2009, jenis dan sumber data penelitian ini adalah menggunakan yang pertama data sekunder, data yang diperoleh dari pihak kedua yang telah terdokumentasi sebelumnya. Data sekunder merupakan daya yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Menurut Sugiono 2016, nomor 225 dalam bentuk penggunaan daya yang telah dikumpulkan oleh peneliti tersebut. Yang kedua, teknik pengelolaan data menggunakan metode cara studi literatur yang merupakan suatu proses dalam meneliti dokumen dengan mendapatkan kesimpulan dari dokumen maupun penelitian sebelumnya. Selanjutnya, ini adalah penelitian. Yang pertama ada teori segitiga, yang kedua ada 3 unsur api, yang ketiga ada reaksi-reaksi kimia, yang keempat ada extinguishing teori, yang kelima ada sistem proteksi, dan yang keenam ada klasifikasi kebakaran. Nah, ini adalah teori segitiga. Api merupakan reaksi kimia terhadap suatu material dalam pembakaran, sehingga menghasilkan suatu panas dan cahaya. Segitiga api merupakan elemen pendukung terjadinya kebakaran, terdiri dari panas, bahan bakar, dan oksigen sehingga menghasilkan pijar. Teori piramida api yaitu peristiwa ketiga elemen yang ada saling berinteraksi secara kimiawi, sehingga bukan hanya menghasilkan pijar tetapi juga nyala api atau peristiwa pembakaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Monica. Selanjutnya adalah 3 unsur api. Yang pertama ada oksigen,
Yang kedua ada panas, dan yang ketiga adalah bahan bakar yang terdiri dari benda padat, benda cair, dan gas. Oksigen merupakan udara menjadi sumber yang utama pada oksigen. Paling sedikit dibutuhkan sekitar 15% volume oksigen di udara agar terjadi pembakaran. Udara normal pada atmosfer kita yaitu 21% dan ada beberapa bahan bakar yang memiliki kandungan oksigen sehingga mendukung terjadinya pembakaran. Sumber panas yaitu untuk mencapai suhu penyalaan api sehingga mengakibatkan terjadinya kebakaran. Yang mencakup sumber panas yaitu panas matahari, permukaannya panas, gesekan, energi listrik, api las, percikan api listrik, dan gas yang dikompresi. Bahan bakar adalah semua benda yang dapat memicu terjadinya pembakaran. Terdiri dari 3 wujud bahan bakar yaitu padat, cair, dan gas. Untuk benda padat dan cair memerlukan panas terlebih dahulu untuk mengubah seluruh atau sebagian ke bentuk gas agar terjadinya pembakaran. Bahan bakar padat itu seperti kayu, batu bara, plastik, gula, kertas, kulit, lemak, dan lainnya. Untuk bahan bakar cair itu berupa bensin, cat, minyak tanah, liquor, alkohol, olive oil, turpentin, dan lainnya. Untuk gas itu dapat berupa gas alam, propan, butan, karbon monoksida, dan lainnya. Dalam kasus kebakaran Pasar Besar Kota Malang, bahan bakar pendukung kebakaran yaitu benda padat berupa barang pecah belah sehingga membuat api menyebar dengan cepat. Reaksi kimia. Rantai reaksi kimia pasti ada dalam proses kebakaran, di mana setelah proses difusi antara oksigen, uap, dan bahan bakar dilanjutkan dengan penyalaan dan dipertahankan sebagai suatu reaksi kimia, sehingga terjadi kebakaran berkelanjutan. Batas antara maksimum dan minimum campuran uap, bahan bakar, dan udara normal yang akan meledak setiap saat bila ada sumber panas dinamakan flammable range. Extinguishing theory, kembali ke konsep dasar pembentukan api yaitu segitiga api. Berikut adalah beberapa cara yang direkomendasikan dan cukup efektif untuk memadamkan api, yaitu dengan cara memutus salah satu unsur penghasil api sehingga tidak ada keterkaitan dalam ketiga unsur tersebut. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Viola. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu sistem proteksi aktif. Sebuah sarana yang harus segera dilaksanakan dan berfungsi untuk memadamkan api, meliputi alarm, detektor, pemadam api ringan, hidran gedung, sprinkle, dan lainnya. Untuk yang pasif yaitu suatu sistem proteksi kebakaran dari berbagai rancangan dan membentuk suatu perlindungan, meliputi ketahanan api struktur, kompartemenisasi ruangan, dan perlindungan bukaan. Klasifikasi kebakaran. Terjadi kebakaran dapat dipicu oleh 3 hal, yaitu yang pertama, adanya bahan yang mudah terbakar seperti benda padat, cair, atau gas. Yang kedua yaitu tingginya temperatur yang dihasilkan oleh sumber panas seperti listrik, sinar matahari, bahkan udara yang terkompresi. Yang ketiga yaitu adanya kandungan oksigen yang cukup, karena semakin tinggi kandungan oksigen dalam udara sangat mempengaruhi besarnya api. Terjadinya kebakaran pada Pasar Kota Malang terhitung sudah 6 kali dari tahun 1985 hingga terjadinya kebakaran hebat terakhir pada tahun 2016. Kebakaran yang terjadi terus mendesak pemerintah untuk melakukan renovasi terhadap bangunan pasar sehingga pada saat ini memiliki 4 lantai yang di salah satu lantai sudah disediakan pusat perbelanjaan modern. Kebakaran yang terjadi karena kurangnya sistem proteksi kebakaran sehingga sulit memadamkan api yang sudah terlanjur besar. Dan permasalahan utama akibat dari korsleting listrik sehingga api menyambar ke barang yang mudah terbakar. Saran adanya masalah yang terjadi pada Pasar Besar Kota Malang yaitu kebakaran salah satu bencana yang dapat diantisipasi. Apabila bisa waspada dan berhati-hati maka peristiwa seperti ini dapat dihindari. Dalam kasus Pasar Besar ini banyak pihak yang ikut bertanggung jawab supaya tidak terjadi musibah ini lagi. Pemerintah daerah dapat melakukan pemasangan hidran air sesuai yang dibutuhkan, juga pemeriksaan kabel di bangunan secara berkala. Selain itu, para pemilik toko juga diharapkan memiliki APAR atau alat pemadam api ringan sebagai tindakan preventif dalam menghadapi kebakaran. Sekian dan terima kasih. Baik, pertanyaannya melalui chat WA. Jadi di sini kami akan membacakan pertanyaan yang pertama yaitu dari Raisya Nadifa. Di PPT dijelaskan bahwa terjadi kebakaran hebat pada tahun 2016 di Pasar Besar Malang. Kebakaran ini dipicu karena adanya korsleting listrik. Hal ini juga dipicu karena kelalaian manusia yang tidak melakukan pengecekan terhadap listrik tersebut. Pertanyaannya adalah apakah pada saat ini Pasar Besar melakukan pengecekan berkala yang dilakukan untuk mengantisipasi akan terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan. Misalnya kebakaran dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah atau orang-orang di Pasar Besar dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran lagi. Pertanyaan yang kedua yaitu dari
Henika Safitri, yaitu menurut kelompok kalian, antisipasi yang ada di pasar besar baik dari segi barang-barang yang disediakan mengantisipasi kebakaran atau hal lainnya untuk sekarang ini apakah sudah dapat memenuhi dalam mengantisipasi kebakaran di pasar besar? Yang ketiga yaitu dari Anissa Nuruldiba. Di PPT juga dijelaskan dalam kasus kebakaran di Pasar Besar Malang, bahan bakar pendukung dari kebakaran ini yaitu barang pecah belah yang di mana barang ini membuat api menyebar dengan cepatnya. Pertanyaannya adalah barang pecah belah seperti apa yang ada di Pasar Besar Malang yang menjadi pemicu penyebaran api ini? Karena setahu saya barang pecah belah ini bisa berbentuk seperti vas, piring, atau benda lainnya. Tolong dijelaskan, terima kasih. Dan yang terakhir yaitu dari kelompok 4, dari Rejek, yaitu apa tindakan pemerintah pada masa sekarang terkait dengan peristiwa tersebut? Apakah telah dilakukan perencanaan ulang terkait antisipasi agar tidak terjadi peristiwa serupa? Mungkin dari nomor 1 boleh dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Raja yang tadi, apakah pada saat ini pasar besar melakukan pengecekan berkala untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kebakaran kembali? Jawabannya adalah iya. Sebagian pasar besar dalam mengantisipasi agar tidak terjadinya kebakaran, mulai memberikan penyuluhan khususnya kepada pemilik kios yang ada di pasar tersebut, dengan meminta pemilik kios atau pengelola agar memperhatikan instalasi listrik yang terpasang dan pengecekan secara berkala pada instalasi listrik, agar meminimalisir kejadian seperti ini lagi. Lalu, upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dengan cara memberikan edukasi dan sosialisasi bukan hanya pada warga pasar saja, tetapi juga masyarakat sekitar, seperti menghimbau masyarakat ketika melakukan pemasangan instalasi listrik dengan memperhatikan aspek standarisasi, agar tidak terjadi korsleting listrik yang terjadi akibat pemasangan instalasi listrik di bawah standar. Mungkin itu jawabannya untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan kedua, boleh dijawab, teman-teman? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 dari Henika. Untuk bentuk antisipasi yang ada di pasar besar itu berupa himbauan dari Dinas Perdagangan yang meminta semua pemilik kios memiliki alat pemadam api ringan atau APAR. Selain itu, Dinas Perdagangan juga menekankan sejumlah peraturan antara lain, pedagang diminta mencabut saluran listrik sebelum meninggalkan toko, mematikan api jika berkaitan dengan aktivitas memasak bagi yang berjualan makanan, juga ketika hendak memasang sambungan listrik harus berkoordinasi dengan pengelola pasar dan PLN agar pemasangan instalasi kelistrikan sesuai dengan standar PLN. Dinas Perdagangan juga melarang pedagang mencuri listrik, jika ketahuan maka akan diberikan sanksi kepada pedagang yang bersangkutan. Terima kasih, Abang sudah menjawab. Baik, Monika, terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan mengenai barang pecah belah ya. Jadi barang pecah belah itu sifatnya itu ada dua, ada yang plastik sama non plastik. Nah, kalau di pasar besar Malang ini tuh kebanyakan dari bahan pecah belah itu yang plastik. Jadi banyak banget toko-toko itu yang menjual seperti kayak perabot rumah tangga itu terbuat dari plastik. Terus juga ada juga yang kayak gayung itu terbuat dari plastik ember, dan terus ada juga piring dari plastik. Nah, sifat plastik itu kan apa namanya, kayak kalau dibakar tuh kan mudah terbakar sekali, dan biasanya tuh apinya tuh awet gitu. Jadi hal tersebut yang menyebabkan api itu lebih lebih awet dan bisa menyebar ke satu sama lain gitu. Apa aku sudah terjawab? Sudah, terima kasih Dita. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu dari Rejek, kelompok 6. Dipersilakan. Izin menjawab pertanyaan dari Rezak mengenai tindakan dari pemerintah. Sebenarnya pemerintah itu sudah merencanakan untuk pembangunan ulang, namun dikarenakan adanya perjanjian dengan pihak Matahari, jadi pihak pemerintah Kota Malang itu tidak bisa berbuat banyak gitu loh, karena karena pihak Matahari itu dia itu memiliki hak pengelolaan sekaligus tanggung jawab terhadap bangunan pasar besar. Lalu karena hal itu maka pemerintah Kota Malang itu hanya bisa seperti menekan para pedagang untuk mengecek kompor-kompor listrik dan sebagainya. Seperti itu sih. Jadi bagaimana Reza? Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih jawabannya. Sama. Baik, terima kasih. Pertanyaannya udah dijawab semua ya teman-teman dari kelompok 6 maupun dari kelompoknya Raisa. Terima kasih udah bisa join di sini. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.